السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك وحبيبك محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد. Ibadallah, umatul Islam, jama'atan nadwah, bapak-bapak dan ibu-ibu rahimakumullah. Melanjutkan kajian aqidatut tauhid yang memang adalah materi pembahasan kita setiap hari Ahad ini. Pada kesempatan ini kita akan membicarakan atharul imani billahi azza wa jalla fi hayatil insani wal ummah. Dampak dari keimanan kepada Allah dalam kehidupan manusia dan kehidupan umat secara keseluruhan. Yang akan kita bahas, kita kaji, apa dampak dari iman. Nah, kalau kita berbicara dampak dari iman di dalam kehidupan manusia dan umat, maka pembahasan dan kajian ini akan kita jadikan sebagai apa? Sebagai tolak ukur. Yang pertama, apakah iman yang selama ini kalau ditanyakan orang kepada kita, apakah kamu beriman? Kan jawaban kita cepat, oh ya. Nah, takut ada nindak. Nah, iya, beriman kita. Nah, pembahasan ini akan kita jadikan sebagai kacamata memandang apakah memang iman itu benar ada. Sebab sesuatu yang ada apabila dia hidup di dalam diri kita, maka tentu akan nampak dampaknya, alamatnya, tanda-tandanya, bekasnya. Nah, kalau ada nanti yang menemukan ndak do bakeh itu dewa, berarti iman yang selama ini dakwakan tidak hidup. Mungkin iman yang mati, sehingga dia tidak menimbulkan efek, tidak berpengaruh ke dalam kehidupan. Dan bukan hanya pada kehidupan personal, tapi juga secara global, lebih luas umat Islam. Apa dampak dari keimanan? Nah, untuk memahami itu, mari kita bertitik tolak dahulu dari firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu surat Fussilat. Surat Fussilat ayat 30. Sudah bertemu? Fussilat surat ke-41 ayat 30, apa bunyinya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Innal ladzina qalu, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabbuna Allah, Rabb kami. Belum ketemu? Surat ke-41 ya, ayat 30. Surat Fussilat. Innal ladzina qalu, sesungguhnya orang-orang yang berkata Rabbuna Allah, Rabb kami, Tuhan kami adalah Allah, thumma istaqamu, kemudian mereka istiqamah
atas pernyataan itu. Nah, ini persoalan yang harus digarisbawahi dahulu. Yang paling berat itu bukan mengatakan Rabbunallah. Yang berat itu adalah kelanjutan itu, thumma istaqamu. Kemudian istiqamah dia. Nah, kata istiqamah inilah yang mudah diucapkan, sulit dipraktekkan. Apalagi di zaman seperti sekarang. Nabi SAW memperingatkan akan tiba saatnya nanti iman orang itu bisa berganti pagi dan sore. Coba bayang. Pagi hari mukmin, yumsi kafira, sorenya menjadi kafir. Kenapa? Yang pertama disebabkan banyak kita yang tidak peduli dengan nilai keimanan itu sendiri. Karena awak menganggap keimanan itu sama juara ratu warisan. Apalagi ratu warisan dan ada di bank bisa bertambah. Ini iman kita itu banyak karena bapak kita muslim dahulu, mukmin, kita beriman pula. Sehingga kita lupa untuk memupuknya. Ibarat benih, memang orang tua kita sudah menanamkannya, benih itu. Tapi dirawat tidak? Disirami kah? Dijaga kah? Dia tidak dimakan oleh yang lain, dipatahkan oleh yang lain. Kita tidak peduli. Jadi awal kelemahan kita sehingga tidak bisa istiqamah adalah kita tidak peduli pada hal yang prinsip itu. Itu persoalan yang mendasar. Kita peduli dengan yang lain. Padahal kalau kita berbicara tentang akhirat, mana yang akan dibawa? Apakah warisan emas berpeti yang akan kita angkut nanti ke akhirat? Tidak ada gunanya kalau kita tidak memanfaatkannya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Malah harta itu akan menjadi bumerang kelak. Nah, tapi untuk mempergunakan harta itu di jalan yang benar kan perlu iman lagi. Nah, jadi thumma istaqamu, kemudian mereka istiqamah. Kenapa berat? Kita analisa ayat itu, innalladzina qalu, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabbuna, Tuhan kami Allah, thumma istaqamu. Pada penggalan pertama tidak berat. Rabbuna Allah. Kalau ditanya sekarang kalau perlu dijalankan angket ke sini, siapakah Tuhan bapak-bapak dan ibu-ibu, saya yakin sama jawabannya, Allah. Cuma lanjutkan ayat itu, thumma istaqamu, kemudian mereka istiqamah atas pernyataan itu. Nah, di sini titik masalah. Betul nak Rabb Allah? Apa hubungan ayat ini dengan ayat yang kita bahas pada hari kemarin? Kalau kita merenungkan, ternyata di dalam ayat surat Ali Imran manusia banyak menjadikan makhluk sebagai Rabb. Nah, menjadikan malaikat sebagai Rabb, menjadikan jin sebagai Rabb, menjadikan dukun sebagai Rabb, menjadikan pohon keramat sebagai Rabb, menjadikan kuburan sebagai Rabb, menjadikan jimat-jimat sebagai Rabb. Mereka berkeyakinan bahwa makhluk-makhluk itulah yang mendatangkan rezeki mereka, yang melancarkan rezeki mereka. Ternyata di dalam kehidupan godaan untuk menjadikan selain Allah sebagai Rabb itu banyak, sehingga godaan-godaan itu menjadi apa? Menjadi lawan
yang terus menggedor pertahanan orang yang tadi mengatakan Rabbunallah, digedor terus. Nah, tidak sedikit yang roboh. Nah, ketika roboh oleh godaan-godaan itu, ketika awal yakin Allah lah yang memberi rezeki, tiba-tiba sebulan tak pecah talu sekali Allah je. Nah, panik dia muka kedai, tak je orang datang. Nah, tak lama situ berbisik lah orang kedai sebelah. Kadai apa lah di Uben di sana tu. Yang tak amah modaliko, kalau berdukun orang dilawal lah je dukun. Nah, lah iya lah kecewa. Di mana santiang tu sana tu. Itulah digedor terus, dihantam terus. Nah, ketika itu goyang. Di saat keadaan demikian, syaitan tidak melepaskan, berbisik terus, was-was. Anak buah iblis dari golongan manusia, syaitan golongan manusia pun terus. Dan tidak sedikit orang yang rapuh pertahanannya, hilang keistiqamahannya, lupa dia dengan Rabbunallah tadi. Atau makanya membaca ayat ini jangan hanya Rabbunallah saja, istiqamah di atas itu. Godaan, betapa banyak aliran-aliran yang menyesatkan hari ini. Syiah dengan berbagai macam sektenya, Ahmadiyah, LDII yang sampai hari ini terus berusaha untuk mengatakan bahawa mereka tidak ada apa-apa, tapi menyembunyikan berbagai macam dari umat. Al-Qiyadah dahulu tidak sedikit. Indonesia termasuk daerah atau negara produktif dalam urusan aliran sesat. Ya, produktif betul. Dan negara yang sangat banyak di dalamnya orang-orang yang mengaku jadi nabi. Bahkan di Indonesia lah ada perempuan yang mengaku jadi nabi. Tu Lia apa? Lia Eden. Nah, itu tantangan semuanya yang membuat keistiqamahan orang bisa goyang. Tapi kalau orang bisa istiqamah dalam tantangan kehidupan yang berat, apa janji Allah Subhanahu wa taala? Tatanazzalu alaihimul malaikatu, turun kepada mereka para malaikat. Nah, dalam menafsirkan ini, makna turun itu ada yang mengatakan bahwa sebelum orang itu keluar dari dunia ini, di saat dia sakaratul maut, datang malaikat dengan wajah yang begitu berseri-seri dan membawa alamat tanda-tanda kegembiraan yang membuat orang itu punya kerinduan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan malaikat maut mengambil nyawanya dengan lemah lembut. Ada yang mengatakan, kapan malaikat turun kepada mereka dan mengatakan, alla takhafu, jangan engkau takut, jangan kalian sedih, bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan oleh Allah untuk kalian, yang akan kalian dapatkan itu. Sebagian ulama mengatakan inda sakaratil maut, ketika sakaratul maut. Ada yang mengatakan bahwa sekarang sebenarnya malaikat membisikkan ke dalam hati sehingga ada ketenangan. Dan ada yang mengatakan nanti di hari kiamat tidak usah takut, kalian orang-orang beriman. Ala kulli hal, itu mungkin saja terjadi di dunia dan juga di akhirat kelak. Tapi yang kita jadikan sebagai
kesimpulan terkait dengan kajian kita adalah orang-orang yang istiqamah di dalam iman akan menerima dampak dari keimanannya itu. Apa itu? Ketenangan. Hilangnya rasa takut, hilangnya rasa cemas. Kenapa? Karena yang dijanjikan oleh Allah kepada mereka adalah surga, adalah rahmatnya yang tidak terbatas. Nah, berarti kajian kita tentang bahwa iman memiliki dampak, jelas Al-Quranul Karim menegaskan itu, bahwa iman itu ada dampaknya. Di antaranya adalah hilangnya khauf, hilangnya huzun, ketakutan, kecemasan, kesedihan. Kenapa? Karena iman akan mengantarkan orang kepada apa yang dijanjikan oleh Allah. Nah, jadi apakah betul iman itu berdampak dalam hidup? Iya, berdampak. Nah, berdasarkan itulah makanya para ulama mengkaji apa saja dampak iman itu. Tazharu atharul imani billahi ta'ala wa asma'ihi wa sifatihi fi hayatil insanil mu'min wal ummatil muslimah amnan wa amanan tawazunan wa istiqraran izzatan wa sumukhan quwwatan wa salahan. Yang disebutkan diantaranya oleh penulis kitab Al-Aqidatul Islamiyah, terlihat dampak atau efek atau bekas-bekas keimanan kepada Allah Ta'ala dan asma'nya, asma' Allah, dan sifat-sifatnya, bekas-bekasnya, dampaknya dalam kehidupan manusia beriman, dalam kehidupan umat Islam adalah dalam bentuk apa? Amnan, rasa aman, amanan, amnan, aman, aman, aman dalam makna yang lebih luas, bukan hanya personal tapi secara lebih luas. Tawazunan, ada keseimbangan. Orang beriman itu ada keseimbangan di dalam hidup. Orang beriman itu tidak mudah galau, stres, kalut. Itu orang kehilangan iman, takut berlebihan. Itu orang kehilangan iman yang begitu. Seorang mukmin yang punya iman yang benar akan muncul sikap tawazun, keseimbangan di dalam hidup. Istiqrar, ketenangan, tidak gelisah. Izzah, kemuliaan. Izzah, wibawa, bukan tuahan dihajan-hajan, tapi memancar keimanan itu di dalam dirinya dan membawa dia berwibawa, punya wibawa. Sumuh, makna sumuh ketegaran, tegar menghadapi berbagai tantangan. Samikhan, tegar. Itu orang mukmin tidak mudah patah. Kalau ada orang yang patah sampai menyelesaikan masalah dengan tali 2 meter, kan hilang imannya itu. Nah, memang selesai je mati. Itu makanya di dalam petunjuk Islam bolehlah tak mendoa minta mati selesai. Tak. Ada orang nak letak sasak hidup dia, cuiko mana ke perasaan mati sila dan lain, tak boleh. Yang boleh adalah meminta, in kanatil hayah, seandainya kehidupan itu khairan li, terbaik untukku,
minta hidup, ahyini in alimtal hayata khairan li. Tapi kalau wafat yang terbaik, fatawaffani. Jadi tidak kita yang lebih tahu mana hidupkah yang terbaik atau matikah yang terbaik untuk kita. Dengan kedangkalan dan kekurangan ilmu kita, kita serahkan kepada Allah. Kalau memang maut, wafat, kematian yang terbaik, wafatkanlah ya Allah. Tapi kalau hidup yang lebih baik, hidupkanlah. Jadi orang tidak meminta mati karena putus asa menghadapi dunia. Nah, seorang mukmin dia yakin dengan qada dan qadarnya. Allah menentukan yang terbaik untuknya. Sekarang tugas dia adalah memilih di dalam kehidupan ini sesuai dengan tuntunan syariat yang diturunkan oleh Allah. Nah, itu sikap kita. Dan di dalam pilihan itu ada resiko yang akan dihadapi. Iya, saya saja ceramah ini ada resiko nih. Tadi sabuk lihat Eden, tapi orang tanya kawan. Tapi umat harus diberitahu. Kadang kita sampaikan di sini berbagai kebijakan penguasa. Resikonya diawasi kajian ini. Ya, itu risiko. Itulah hidup. Itu makanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan ad-dunya darul bala. Dunia inilah kampung orang diuji. Ada risiko yang akan ditempuhnya. Jadi kalau tidak mau menanggung risiko apa-apa, bukan di dunia. Nah, jadi seorang mukmin samiqan, sumuh, ada sifat sumuh, ketegaran, quwwah, kekuatan, salahan, perbaikan. Nah, jadi karena itu iman yang benar akan melahirkan yang demikian. Ada aman, ada amnan, keamanan, kesejahteraan, tawazunan, keberimbangan, wastiqraran, kedamaian, izzatan, kewibawaan, kemuliaan, syumukhan, ketegaran, quwwatan, kekuatan, salahan, kebaikan. والأزمنة السعيدة من عمر البشرية في أي بقعة من بقاع الأرض إنما هي الأوقات التي عاشاها الناس في رحاب الإيمان. Ingat, kalau kita berbicara tentang masa-masa bahagia di dalam umur kehidupan manusia, kalau ditanyalah sekarang masing-masing kita, momentum paling bahagia dalam hidup kita itu apa? Saya khawatir jawabannya duniawi semua. Ada yang ngecet, mas sombo besuo jo apa pajau ya. Ada mungkin yang mengatakan ketika pertama diangkat jadi pegawai. Nah, ada mungkin yang mengecekkan pertama sekali sangat bahagia itu ada ketika anak pertama lahir. Macam-macam jawaban. Acara entertain biasanya begitu tuh. Ada enggak masa-masa yang paling bahagia di dalam kehidupan? Itu jawaban kita selama ini. Kita cari di dalam perjalanan hidup kita momentum yang sangat berkesan, sulit dilupakan, dan kita sangat senang waktu itu. Tapi biasanya manusia mengukur sa'adah, kebahagiaan momentum itu dengan momentum apa? Duniawi. Kok dapet sudah mengaji, kok berubah lagi kok. Nah, jadi jangan mengukur kebahagiaan itu hanya sebatas kesenangan fisik materialis semata.
Nah, kalau kita mau berfikir lebih dari itu, bahwa hakikat kehidupan ini bukan hanya kita menikmati apa yang diciptakan oleh Allah di muka bumi ini, tapi juga berfikir kita bahwa hakikat kehidupan ini adalah jembatan untuk kehidupan yang abadi di akhirat. Maka apakah yang paling membahagiakan orang di dalam kehidupan ini kalau dia kaitkan dengan hari akhir, dengan pembalasan. Wal azminatu sa'idatu min umril bashariyati fi ayyi biq'ati min biqa'il ardi innama hiya al-awqat allati 'ashaha an-nasu fi rihabil iman. Momentum-momentum kebahagiaan dalam umur manusia, di sepanjang umur manusia, mana momentum saat-saat yang membahagiakan? Fi ayyi biq'atin min biqa'il ardi, dimanapun bongkahan tanah di muka bumi ini dia hidup. Kalau kita ingin tahu hakikat mana momentum yang paling bahagia sebenarnya, bukan ketika kita dapat mobil yang kita idam-idamkan, bukan ketika kita dapat rumah 3 lantai, bukan di saat kita mendapatkan pasangan yang kita cari-cari, bukan. Tapi momentum kebahagiaan itu adalah dimanapun berada di muka bumi ini adalah al-awqat allati 'ashahan nas, adalah waktu yang dijalani oleh manusia dalam kehidupannya di dalam apa? Fi rihabil iman, di dalam pelukan keimanan. Lain tak tabang iman wak ketika itu. Nah, disitulah waktu yang sangat berbahagia. Oh, ketika ambo jadi raja sehari ya, tu nampak yang berkesan benar. Tanyalah ketika itu, lain tak tabang iman awak. Oh iyo, berbahaya ketika itu. Berbahaya tu solat 3 kali lalu. Kena orang beralik cok dari itu. Kini lumayan. Dahulu ketika karih orang beradik, yang kadang lupa timbangan syarak. Bayangkan, zuhur pukul 10 hari, alun masuk zuhur lepai ke rumah bako nempedusi memakai suntiang. Suntiang dahulu tak model kini bertonggok saja. Ada roda bemo belakang kau. Sanggup ya. Tu batu suak tu cie-cie. Nah, tu dah bisa dibuka dah tu. Nah, adima zuhurnya tu kira-kira pukul 10. Tu barak bantah dek bako. Ada daerah di rumah bako tu pasang. Nah, sudah itu tamu tiba, zuhur alun, nek mamak naik sudah asar. Tu perangai biasanya dulu sebagian, kini alhamdulillah sudah beransur. Nah, lapan ni dia bersandiang, sehingga lapan yang nak daru ada 6 pinsan bagai. Nah, kemudian ada kek kamu gari asar lala, zuhur lalu asar alun pula lain, naiklah orang nenek mama bersambungnya gari. Isa panjang waktunya tapi badan lah tak tahu dia badan lah. Nah, tinggal ampe waktu solat. Apakah itu momentum yang paling berbahagia dalam hidup? Itu bukan raja sehari, itu tu setan sehari itu. Nah, jadi mari kita melihat sekarang dengan kacamata iman, bahwa al-azminatu sa'idatu, momentum-momentum kebahagiaan min umril basyariyah, dari umur kehidupan manusia, fi ayyi biq'atin min biqa'il ard, dimanapun
lahan, wilayah, daerah, bongkaan tanah yang dihidupi, yang dihuni oleh manusia. Kapan itu dia menemukan kebahagiaan kalau dia tahu hakikat sebenarnya? Jadi nan Assalamualaikum memandang waktu rajo sehari meninggal solat itu momentum paling bahagia, itu tak tahu dengan hakikat. Tertipu dengan gemerlapnya dunia, sehingga kita melabel inilah saat momentum yang berbahagia pada meninggal solat. Ya. Ketika wisuda, ada wisuda meninggal solat, maka itu badak dari pagi, lalaki ke salon, nah tinggal ibadah. Kemudian malai pakai PW bagi pendamping wisuda, entah si awak nak jalik, entah yolek untuk awak, entah tidak. Apakah momentum itu yang paling bahagia? Selama ini dipandang iya, karena kita tidak tahu hakikat yang sebenarnya. Mata kita tertutup oleh glamor dunia, oleh hingar-bingarnya kehidupan materi. Nah, ini yang ingin kita renungkan hari ini. Saya ajak kita semua untuk memikirkan ini. Bukan itu momentum-momentum yang sangat bahagia. Momentum yang sangat berbahagia adalah hiyal awqat allati ashahan nas, adalah waktu-waktu yang dijalani oleh manusia dengan kehidupannya fi rihabil iman, di dalam pelukan keimanan, di dalam ruang lingkup keimanan, tidak keluar dia dari itu. Itulah yang berbahagia. Nah, dicoba renungkan kembali perjalanan hidup. Wastaqarrat biha arwahuhum, dan damai atau tenang jiwa mereka di dalam itu, fi hana'atis syu'uri biridallahi ta'ala, dalam kedamaian, ketenangan, perasaan ridha terhadap Allah subhanahu wa ta'ala, ridha Allah yang kita dapat. Itulah hakikat waktu kebahagiaan yang kita lalui di dalam hidup ini. Nah, kalau ada lu mencuba rasa serupa itu, laya dojo mu carilah. Mulailah kembali semenjak sekarang. Carilah kebahagiaan yang hakiki itu. Hidup di dalam rehabil iman, dalam pelukan keimanan. Hidup tenang dan damai di dalam ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, dan membuat atau mencari momentum seperti itu di kecian susah, ndak lo susah. Di kecian mudah, ndak lo bisa. Tapi kita harus berusaha. Itu makanya jaga langkah kita itu, jangan sampai menyimpang dari tuntunan. Walaupun kita harus kehilangan banyak hal. Jadi baca cara mendapatnya, jaga langkah. Jadi setiap aneng ni pabuwe, apapun keputusan yang akan diambil dalam hidup, tanya dahulu tuntunan Allah dan Rasul kepada kita. Nah, kalau lagi dikawal jo langkah ke jo syariat, mudah-mudahan kita bertemu al-azminatus sa'idatu, momentum-momentum kebahagiaan itu. Tapi syaratnya apa? Jaga langkah kita, sikap kita, perilaku kita, berada terus dalam tuntunan Allah. Beratkah itu? Terkadang iya. Kadang kita dihadapkan kepada pilihan
Kalau ikut istiqamah wak kau banyak na lapeh. Coba bayangkan seorang yang berjualan bertanya orang barang wak rancak tapi yo kawe. Dia tanya orang, kok asli kok pak? Ande bare yo. Nah, kalau dikeceng kawe kok tak jadi orang begitu. Kok badutu awak ndak ridha Allah. Di situ tuh syaitan bermain itu. Ngebisikkan dutu seketik di mal orang kejujur sekini. Itu. Seketiknya tuh. Orang cuy itu loh. Luri-luri bana kurui kini kok. Idik serupa kini dutu tu stand up bisikkan. Nah, ketika kita berhasil mengalahkan bisikan itu, bantunya kan nampak dapat rancak. Tapi kalau disabui asli, ndak kok kawinnya kok. Kadang sebagian orang dan awak takutinya kalari malah jo itunya sanang. Jadilah pak, biar kawin benar, kan lai tahan rancak bentuknya kok. Nah, di situ mendapat awak labo momentum. Kita dapatkan dunia, tetapi kita tidak buat Allah marah dengan kita. Itu sa'idah, kebahagiaan. Nah, tapi lai barakali awak berani manan banyak awak serupa itu atau nan serupa yang pertama. Nah, itu baru satu contoh. Kalau tadi mendapat awak karena jujur dan dapat ridha Allah, dan tidak sedikit pula orang yang kehilangan karena harus istiqamah. Ya kan? Kalau ditanya kamu momentum dan paling sanang hati bu ya. Kalau mau jawab momentum, ambo mundur jadi PNS. Itu nempal yang bahagia hidup. Karena mempertahankan prinsip. Barik. Nah, salah satu dahulu ketika ambo pertama mundur dan paling ambo khawatirkan adalah orang tua. Orang tua ambo. Karena tampak beliau itu bangga. Ya biasa, tidak salah. Saya seorang dosen dan telah menguliahkan saya sekian lama. Kalau pitinya tidak tahu perasaan, keringat. Bukan 2 kali mundur. Yang pertama tidak dikabulkan, yang kedua dikabulkan. Yang pertama setelah kami membuat suri itu, setelah bermusyawarah dengan istri, anak-anak tahu. Nah, yang berat itu adalah mengatakan kepada orang tua. Orang tua saya cuma tinggal abak saja lagi. Bapak saya, Gazahar itu nama bapak saya. Amak pun tidak boleh, almarhumah. Ketika mengatakan itu, nah, momentum yang paling bahagia adalah saya memilih untuk mempertahankan prinsip di dalam perjuangan. Waktu mundur pertama itu gara-gara menolak Siloam itu. Karena dikadukan kemana-mana. Nah, apa jawaban orang tua saya ketika itu? Itu momentum sangat bahagia. Kenapa? Belum menjawab. Ketika mau ngecer, Mbak, mungkin tidak jadi dosen, tidak bisa menggabungkan tugas-tugas keumatan dengan tugas-tugas sebagai PNS.
Tidak bisa. Daripada mau bermasalah terus dan dijadikan jabatan saya di PNS sebagai alat untuk saya harus diam dan menekan berbagai macam, ambo harus memilih, saya harus memilih. Sederhana jawaban orang tua saya ketika itu. Apa kata beliau? Aden saya dulu tak tamek SMAP yang tu. Tahu SMAP? SMAP itu SMP gini ya. Aden tak tamek SMAP dulu dan idu juang dadanya sekolah juang ke Mesir. Nah itu aja jawaban. Beliau tidak sampai sekolah tinggi, bisa juga hidup. Bisa juga menyekolahkan anaknya. Kau lah sampai kuliah kepan yang benar. Artinya tidak jadi pendek, nak kematian. Nah, mulanya khawatir beliau tidak setuju dan bermacam. Tapi itulah yang sangat lapang sekali. Artinya jalan yang kita tempuh, jelas ini adalah pilihan yang telah sesuai dengan prinsip keistiqamahan dan orang tua ridha. Itu momentum yang paling bahagia. Nah tapi berat, karena dalam memilih itu mesti mau tidak mau ada sedikit banyaknya risiko. Walaupun tidak jarang sebenarnya kita bisa menjangkau dan menghimpun dua hal, tapi tidak jarang pula atau sering pula kita berhadapan dengan pilihan yang tidak bisa kita jangkau keduanya. Nah karena itu resiko itu mesti ada, namanya hidup. Nah sekarang kalau kita memang mengaku selama ini beriman, sejauh mana momentum-momentum kebahagiaan kita itu berada di dalam ridha Allah Subhanahu wa taala, berada dalam rihabul iman, dalam pelukan keimanan, tidak keluar kita dari lingkarannya. Jadi seorang mukmin tidak akan senang, tidak akan bahagia walaupun dia sukses menjangkau apa yang dia inginkan, tetapi dia berada di luar lingkaran keimanan. Itu bukan mukmin. Itu tanda kalau ada iman, berarti iman itu tidak berbekas itu. Senang hatinya padahal mendurhaka ke Allah. Nah, orang yang punya iman tidak ada kebahagiaannya walaupun seluruh dunia diberikan kepadanya, tapi dia berada di luar lingkar keimanan. Tidak ada kebahagiaan seorang mukmin seperti itu. Kalau ada orang nomor itu, babu itu tanda orang tidak ada dampak iman pada dirinya. Iman hanya sebatas taqawul, ucapan saja. Itu yang dimaksud oleh penulis ini. Artinya tidak ada waktu yang bahagia bagi seorang mukmin melainkan ketika dia berada dalam lingkaran iman, dalam pelukan keimanan, kedamaiannya di dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Wal ihsasil ghamir biqurbi rahmatih, dan perasaan yang bergelora ghamir biqurbi rahmatih, karena berada dekat dengan rahman Allah. Nah, itulah hakikat kebahagiaan seorang mukmin. Nah ini yang saya katakan, cobalah penjelasan yang seperti itu dibawakan untuk melihat perjalanan hidup kita. Dan kemudian momentum-momentum masa lalu jadikan pelajaran. Selagi Allah memberikan kita kepanjangan umur, ke depan pandailah membedakan mana bahagia sebenarnya, mana kebahagiaan palsu. Dunia sekarang ini menawarkan kebahagiaan semu. Semenjak dahulu sebenarnya model itu, tapi kini menjadi mana?
Dahulu begitu. Bara banyak nanawak sanang rupanya di ujungnya pahit. Memang begitu dunia. Janji pertamanya manis, tapi ujungnya pahit. Bara banyak awak nalah acuk kaneota dia orang dia berjanji. Dulunya kesayang, ke berpihak, ke wong cilik ke ceritanya. Lah kaneota lo balik. Sudah di otak lo balik. Itulah dunia. Nah, cuma kita yang tidak mau sadar-sadar. Nah, karena itu sekarang coba pakaikan itu. Periksa masa lalu kita, mana momentum saya bahagia. Benar enggak itu kebahagiaan? Jangan-jangan itu kebahagiaan semua. Nah, kalau selama itu awaklah tertipu, ni misalnya, ke depan, jangan kena jolek. Allah tu. Lihatlah kebahagiaan yang hakiki. Kebahagiaan yang hakiki, waktu yang bahagia yang mesti kita lalui adalah ketika kita berada dalam lingkaran keimanan, dalam pelukan iman itu. Kita berada dalam kedamaian karena kita ridha, mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ridha dengan Allah dan Allah ridha dengan kita. Rasa yang nyaman, bergelora, rasa kebahagiaan karena merasa dekat. Nah, itulah momentum-momentum itu nan cari lalai. Pa banyak ka dicari itu. Apalagi umur bertambah juga. Kondak ingin refreshing kebahagiaan, tapi ditampik-tampik nan indah membuat awak diredai Allah. Nah, lo panik nak kini tu refreshing je lah. Duduk kafe. Kadang-kadang tak tahu je umur bagaimana. Nah, jadi mulailah merenung itu. Jadi kalau kita ingin kebahagiaan yang hakiki, jangan lepaskan keimanan kita, jangan lepaskan istiqamahnya kita dalam mencari ridha Allah dan senantiasa berada dekat dengan rahmatnya. Nah, sekarang mari kita kaji. Tadi ada dampak iman secara personal, pribadi. Kemudian ada dampak iman secara lebih luas, yaitu kepada umat. Jadi bukan orang per orang. Nah, yang pertama kita bahas atharul imani billahi azza wa jal fi hayatil insan al-mu'min. Dampak keimanan kepada Allah azza wa jalla di dalam kehidupan manusia yang beriman. Mari kita lihat satu persatu. At-tauhidul khalis lillahi ta'ala. Iman itu intinya apa? Tauhid kan? Dan itu yang kita bicarakan sudah sekian lama, bahwa asas keimanan adalah tauhid. Dan itulah usuluddin, asluddin, asal dari agama. Dan itulah yang tidak berubah semenjak Adam alaihissalam sampai kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tauhid, ani'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Itu perintah. Nah, sekarang apa dampak tauhid yang murni, yang khalis, bukan tauhid yang bercampur jo syirik? وهذا يمنح الإنسان نعمة عظيمة وهدوءا وراحة بال لا تقدر لأنه يعبد إله واحدا إن أطاعه أثابه وإن عصاه واستغفره عفا عنه وغفر له والله عز وجل لا يأمره إلا بخير ولا ينهاه إلا عن شر
wa huwa subhanahu ghaniyun an ibadati ibadihi wa ta'atihim. Wa qad daraballahu mathalan li ni'mati at-tauhid hadhihi wa bayyana annaha ni'matun rabbaniyatun tastahiqqu asy-syukra wal hamda. Faqala ta'ala daraballahu mathalan rajulan fihi syuraka mutasyakisuna wa rajulan salama li rajulin hal yastawiyani mathala. Alhamdulillah bal aktharuhum la ya'lamun. Surah Az-Zumar ayat 29. Ketauhidan yang murni, yang tidak bercampur dengan kesyirikan atau noda-noda yang membuat rusaknya tauhid, yamna'ul insan, akan menganugerahkan kepada manusia ni'matan azimah, kenikmatan yang begitu hebat. Wa hudu'an, ketenangan, wa rahata balin, dan kelapangan hati, la tuqaddar, yang tidak bisa dinilai. Amo tanyo, bara harago kenyamanan batin, tak bisa dinilai. Nah, harago kenyamanan batin berapa? Tidak bisa kita nilai. Bahkan kalau kita lihat di dalam kehidupan, seandainya kebahagiaan hati, kelapangan jiwa, ketenangan batin itu bisa dibeli oleh orang, bara banyaknya orang nan punya pitih miliaran triliunan, mungkin nyobali itu, mungkin nyoborong itu. Tapi apa yang terjadi? Mereka malah tidak mendapatkan ketenangan itu, walaupun tangan mereka berlimpah dengan kekayaan. Bako tak bisa tidak nyobali, tak ada waragonya. Tak bisa ditukar dengan materi seperti itu. Itu persoalannya. Makanya ada orang membanding-bandingkan, celiklah tuh, rumahnya mewah, ruang makannya begitu luas, mejanya dari pualam, makanan yang terhidang dari berbagai versi, dengan koki terhebat, tapi nan makan karuikan yang ndak pandai galak, mana dijangkau kadang lah membulali ada dokter. Nah, coba bayangkan, dan ada orang miskin dapat beras pagi untuk dimasaknya petang hari, makan dengan apa adanya, bahkan piring saja tidak cukup, tidak ada pelayan. Dengan sabar dia tunggu istrinya memasak, dihidangkan, berebut nasi dan lauknya. Tapi ketika makan mereka tertawa, mereka bercanda, mereka gembira, dan sudah itu lalu lama berkaruhnya sudah itu. Dan orang bapiti triliunan kau tidak mau lalu, mulain pakai ubek penanang berbagai macam. Nah, apa yang tidak dimiliki oleh orang yang kaya tadi, kalau seandainya ditawarkan kepadanya adalah nilai harga kebahagiaan batin itu, mungkin nyobalinya tidak ke diago gitu tuh. Tapi sayang, itulah tuqaddar, tidak ada qadarnya. Juha ka ditukar,
Nah itulah yang dikatakan dengan rahatul bal, kelapangan hati, ketenangan batin, dan itu yang tidak didapat menukarkannya dengan materi sebanyak apapun. Itu makanya orang mengatakan bahwa kebahagiaan itu tidak bisa dibeli. Kan itu. Kebahagiaan tidak bisa dibeli. Nah, kemudian mari kita perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zumar. Zumar ayat 29. Sudah ketemu? Surat Zumar surat ke berapa? Ya. Hai. Coba kata Allah, daraballahu masalan rajulan fihi syuraka. 29 ya. Allah membuat suatu perumpamaan. Seorang laki-laki yang dimiliki oleh beberapa orang yang berserikat. Mutasyakisu, jadi budak tuannya banyak. Ini membalinya mungkin 5 orang dulu, tapi tuannya ini mutasyakisun, berselisih, bertikai. Nah, itu perumpamaan yang pertama. Yang kedua adalah wa rajulan salama, dan seorang budak yang hanya dimiliki li rajulin, oleh seorang tuan. Di kalau ada orang yang berbuat syirik banyak tuannya, kadang-kadang awak ia meminta ke tuannya, tapi kau kan syariat perlu juga datang ke situ, kan banyak tuannya tu. Coba bandingkan, Allah Subhanahu wa taala membuat ada satu budak dimiliki oleh beberapa orang tuan, dan tuan kau tak sepakai dah kau. Kecenan surang, suap pagi yo datang rumah, budak. Jadi tuan tiba lo tuan dan surang lain, anda suap pagi ke ladang. Dak aku pusing nanya tu. Nya sama tuan awak. Wa akui sebagai tuan awak. Perintahnya tak sama, mutasyakisun, saling berselisih, dan surang menyuruh kemudian, dan surang menyuruh ke ilia, dan surang menyuruh lalu, dan surang menyuruh tagak. Itulah manusia musyrik, namun mempetuankan banyak. Bandingkan dengan seorang budak selamat dia dari hal itu, dan dia hanya dimiliki oleh satu orang tuan, li rajulin. Hal yastawiyani masalan, samakah itu? Mana paling nyaman kok jadi budak juga? Mana yang lebih nyaman? Banyak tuan atau cik tuan? Nah, kita kan tak bisa lepas dari budak Allah. Nah, kalau sudah sadar bahwa pemilik kita ini adalah Allah, kalaulah sadar kini ya, yang ketika orang mati saya sadar wak milik Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un gitu, baru sadar. Tapi kadang-kadang kalimat itu tidak lo difahami dah. Nah, itulah perumpamaannya. Ada orang status budak dimiliki oleh banyak orang,
Ada satu lagi status budak dimiliki oleh satu orang. Mana nyaman? Nah, orang yang memiliki akidah tauhid yang murni, yang bersih dari kesyirikan, seperti yang kedua itu, hanya punya satu orang yang mengendalikannya, yang memerintahkannya, yang menyuruhnya, yang melarangnya. Mana yang lebih nyaman? Atau dibandingkan yang pertama kah nyaman? 5 orang tuannya dan seorang menyuruh inyo lalu, dan seorang menyuruh inyo tagak, dan seorang menyuruh inyo pai, dan seorang menyuruh inyo diam. Alun jadi berkerajaan lepan yang dulu tu. Man kerajaan ko anak saja kalau ndak sepakai ibu dan bapa pusing anak dia. Kecil pak, anak tu jangan main-main jo. Kecil ibu, pailah keluar main go. Kira-kira. Keluar awak kena berang dia apa? Kata tetap di rumah, ibu menyuruh keluar. Gitu. Jadi orang yang memiliki tauhid yang khalis itu ibarat budak yang hanya punya satu tuannya. Siapa itu? Allah. Itulah yang membuat dia tenang. Karena dia tidak terombang-ambing oleh perintah si fulan, si fulan. Yang paling utama bagi dia adalah apa kata Tuannya, yaitu Khaliknya, penciptanya. Tapi kalau orang banyak menyerahkan kendalinya kepada sekian kekuatan, maka orang itu tidak akan menemukan rahat bal, ketenangan batin. Cobalah cari orang pusing, bahalah kecarunya kuah. Ko membuat kita kosong, ko lah jalih, ko dak batu. Dilarang di Allah. Tapi kecek komandan kalau ada dibuat iko jabatan awak terancam. Nah, apa caranya? Ini jelas dilarang oleh Allah Rabbul Alamin. Menipu, berbohong. Tapi kecek komandan awak harus buat iko. Kalau tidak tanyanya jabatan apa kok? Nah, kalau orang tu tidak punya tauhid, tidak lalu sampai pagi dah tu. Bahala kecarunya kok. Cek komandan model iko, dia agama terlarang. Aturan dan budak banyak tuan tu. Tapi kalau dia punya satu saja, yang dia tahu Allah adalah yang menjadi tuannya, dia adalah hamba Allah, lalu nyala itu begitu. Nanti tidak jadi pejabat, nanti kebeduto tidak dah, so neraka nanti, lalu nyala itu tenang batin, besoknya lah ambil sikap. Itu yang dikatakan keimanan itu, ketauhidan itu membawa ketenangan. Kenapa? Manusia tidak ditangkuk ragu. Sekarang kenapa kita banyak yang tidak nyaman? Karena wak dangan kecek sianu, kecek sianu, kecek sianu. Apalagi dalam kehidupan dan orang sekeliling awak, macam-macam ceritanya, tidak tenang batin. Dia ambil sebenarnya iko konan tapi balolah kecek orang yo. Nah, kalau orang punya ketauhidan, tahu dia siapa yang berhak memerintahnya, siapa yang berhak melarangnya, perintah siapa dan larangan siapa yang harus dia junjung tinggi sebelum dia perhatikan perintah dan larangan orang lain. Itu orang yang bertauhid. Perintah manusia tidak boleh mengalahkan perintah Allah. Larangan manusia tidak boleh mengalahkan larangan Allah. Kehilangan perhatian sanjungan manusia tidak akan terlalu berbahaya, tidak akan terlalu merusak, bahkan tidak akan ada nilainya dibandingkan dengan kehilangan redha Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman begitu dia berpikir.
Kalau ikut ambo ambil kau. Tak suka orang jambu. Tapi Allah reda. Nah kalau orang punya iman, ketika itu dia akan berfikir, saya tidak bisa menjangkau keduanya. Karena antara kandak Allah juga kandak kawan nemboko bertolak belakang. Biarlah kau keberang-berang lah, yang penting Allah tidak berang jambu. Gitu. Jadi serumit apapun tantangan hidup, selama orang itu punya iman, ketauhidannya lurus, dia bisa menyelesaikan masalah. Keluar dia dari kerumitan itu dengan ketenangan jiwa. Jalik Nabi, betapa rumitnya ketika ditanya oleh Aisyah Ummul Mukminin, ya Rasulullah, apakah engkau mengalami situasi terberat, situasi paling rumit berhadapan dengan umatmu? Kata Nabi lain, aduh, ketika aku tawarkan Islam kepada Abdul Yalil bersaudara. Abdul Yalil bersaudara itu tokoh Taif. Saya ditawarkan kecil Nabi. Setelah mendengarkan jawaban mereka, aneh-aneh jawabannya. Yang pertama, tidak percaya bodoh. Kalau memang engkau jadi Nabi, biarlah mau cabik gay penutup Kaabah tu. Itu tanda dia menolak. Yang kedua je cimeeh dijawabnya. Tak ada nak lain ke ditunjuk dek Tuhan jadi Nabi selain kau Muhammad. Yang ketiga dengan sikap diam. Jadi berbeza tiga. Dia tiga orang. Abdul Yalil bersaudara. Yang ketiga mengatakan apa? Ambo nak ngecek banyak jengkau engkau Nabi tanya ambo ko indak engkau lah pedutu pilihan gadang. Kecil Nabi, kalau kalian tak menerima ndaklah, tapi lapihlah ambo je masyarakat. Beri ambo kesempatan untuk mengajak orang banyak. Tapi ternyata tidak. Mereka mobilisasi orang-orang kurang waras. Jadi rupanya penyakit orang gilo jadi memperalat orang gilo untuk menyerang dai itu. Ternyata tu perangai lama, nak penyakit baru. Itulah yang dimobilisasi oleh tokoh-tokoh Taif, dikumpulkan orang-orang kurang waras, anak-anak kecil, orang-orang tak mengerti, dilemparinya Nabi. Nah, perangai itu nak keluar kini tak? Ulama diserang, dai diserang, lo jadilah dipreso lah keluar segilonya. Jadi rupanya penyakit memperalat orang gila untuk menolak dakwah, menolak kebenaran, itu perangai orang jahiliyah dahulu. Sudah dipakai orang teori itu. Jadi tidak teori baru gitu tuh. Seharusnya membuat teori itu malu tuh. Teori lama. Bapak dan ibu-ibu tahu sejarahnya. Kemudian Nabi SAW menghindar, dikejar. Zaid bin Harisah yang menemani beliau berusaha melindungi Nabi. Bahkan menjadikan badannya, tubuhnya sebagai tameng. Agar jangan sampai batu, benda-benda keras tiba di tubuh Nabi. Dia jadikan badan Zaid bin Harisah yang sebelumnya adalah anak angkat beliau. Tapi sejauh mana tubuh Zaid bisa melindungi, kaki tidak terlindungi, terkena juga, berdarah-darah Nabi. Kemudian beliau terdesak ke satu kebun dua orang tokoh Makkah, Uqbah ibn Rabi'ah dan Syaibah ibn Rabi'ah. Nah, di sanalah Nabi bertemu dengan Addas itu. Ketika Nabi SAW dalam keadaan, tentu walau bagaimanapun terfikir oleh beliau nasib umat gelisah, beliau memikirkan itu.
Tiba-tiba terasa ada awan yang menaungi beliau. Lihat di atas. Ternyata Jibril alaihissalam. Jibril mengucapkan salam, beliau jawab salam. Dan di samping Jibril terada malaikat lagi, satu lagi. Yang katakan Malakul Jibal. Mengucapkan salam dan menyampaikan pesan Allah bahwa Allah memerintahkan malaikat itu untuk taat kepada apa yang diinginkan oleh Muhammad. Kalau Nabi mau, malaikat itu mengangkat Al-Akshaban, dua bukit besar yang mengelilingi kota Makkah itu, menghantamkan kepada umat, kepada masyarakat. Tapi Nabi tidak mau. Nah, bahkan beliau berharap kalau toh orang-orang itu tidak beriman, setidaknya dari keturunannya ada orang yang mau beriman kepada Allah dan tidak mempersekutukan Allah. Nah, dalam peristiwa itu berlanjut ada doa Nabi. Nah, ada doa Nabi dinukilkan oleh banyak ahli sejarah, walaupun dari sisi sanadnya ada persoalan, tetapi maknanya tidak ada masalah. Di antara doa Nabi adalah ila man takiluni, kepada siapa engkau serahkan aku ya Allah. Jadi doa Nabi begitu, kepada siapa engkau akan serahkan aku. Ila ba'idi yatajahamuni am ila aduwin mallaktahu amri. Apakah engkau serahkan aku kepada orang yang jauh, orang yang asing, yang akan menyengsarakanku, membuat perjalanan hidupku menjadi jahim, neraka, atau kepada musuh yang akan menguasaiku? Itu pertanyaan. Nabi membuka kalimat doa dengan itu, tapi lihat sesudah itu, illam yakun bika alayya ghadabun. Nah, jika engkau tidak marah kepadaku, jadi setelah mati serahlah. Engkau serahkan aku, engkau hantarkan aku ya Allah. Selama engkau ridha denganku, tidak marah kepadaku, fala ubali, saya tidak peduli ya Rabb. Itulah ketenangan batin. Jadi ba'a adalah kekecek orang, ba'a adalah kehidupan cik dan harus jadi perhatian. Apa itu? Ridha Allah. Selama Allah ridha, dan itulah Tuhan kita yang hakiki, karena kita hambanya. Walaupun orang lain akan membuat kita sengsara, walaupun tantangan ini akan membuat kita kehilangan, tapi yang kita cari Allah ridha nak dengan kita. Selama Allah ridha, fala ubali, aku tidak peduli. Nah, disitulah ketenangan. Jadi makanya ketauhidan akan mendatangkan amnan, amanan, istiqraran, rahata balin. Kenapa? Karena orang tak punya banyak nampak kuasa atas dirinya. Penguasa tertinggi atas dirinya siapa? Allah. Cuba orang tak punya prinsip keimanan seperti itu, pusing memikian. Bala cara iko ditenggang, iko dipikian, itu lain pula ceritanya. Iko bisu ke bah pula ko ande pusing dan sadonyo de nyoko model iko. Karena ndak ada nan paling tinggi. Orang sebelah kamu ngecek model iko, dun sana kamu ngecek serupa itu, kawan kamu ngecek serupa iko, kenalan ngecek serupa iko. Ini ndak satu jodoh, dan iko mengin awak model iko, dan iko lo keceknya, ndak pandang nanya. Tak ada rahat abal. Tapi ketika orang beriman berhadapan dengan itu, kecek sian yang dipakainya, ukuran mana yang diterimanya, nyobalikkan. Kalau iko mau ambil, Allah ndak reda jambu. Kalau ikut bodangan, Allah tidak reda jambu. Kalau ikut mau pacik, Allah tidak reda jambu. Ikutlah keredaan Allah dan sesuai tuntunannya. Selesai, tidak kabar nanti begitu. Nah,
Itu orang yang punya. Kenapa? Karena begitulah kehidupan. Hidup itu banyak mengantarkan kita kepada pilihan. Nah, kalau orang terlalu banyak tuannya, serupa dalam ayat tadi, tuannya kebetikai, dia akan pusing sendiri, manakah diturutnya. Nah, disitulah makanya at-tauhidul khalis. Nah, itu makanya di dalam kitab itu dikatakan at-tauhidul khalis lillahi ta'ala. Nah, at-tauhidul khalis, tauhid yang tulus, murni, hanya kepada Allah. Dialah khalik kita, dialah yang berhak menyuruh, memerintah. Siapapun makhluk tidak berhak menyuruh kalau suruhannya itu bertentangan dengan suruhan Allah. Tidak berhak melarang kita kalau larangannya itu bertentangan dengan larangan Allah. Tidak ada hak. Nah, orang yang mempunyai tauhid yang murni, yamnahul insan, akan memberikan kepada manusia itu ni'matan azimatan, nikmat yang begitu agung, yang begitu besar, wa hudu'an, ketenangan, wa rahata balin, dan kelapangan hati. Nah, kedamaian, rahatabal juga diarti orang kedamaian. La tuqaddar, yang tidak bisa dinilai dengan ukuran apapun. Li'annahu ya'budu ilaha wahida, karena dia hanya menyembah satu Tuhan. Berarti dia hanya mengakui bahwa ilah dia satu. In ata'ahu, kalau ditaatinya, asabah, dia diberi pahala. Wa in asa, kalau didurhakainya Allah, wastaghfara, dan dia minta ampun, wa afa anhu, dimaafkan oleh Allah, wa ghafaralah, dan diberikan ampunan. Wallahu azza wa jalla la ya'muruhu illa bi khairin, Allah tidak akan menyuruhnya melainkan dengan kebaikan yang baik yang akan disuruh oleh Allah. Wala yanhahu illa an syarrin, dan Allah tidak akan melarangnya melainkan dari keburukan. Itu keyakinan dia. Kalau suruh dari Allah tanda baik, kalau dilarang tanda buruk. Wa huwa subhanahu ghaniyun an ibadati ibadihi wa ta'atihim, dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak butuh dengan ibadah hambanya dan ketaatan hambanya, karena ibadah hamba dan ketaatan hamba kembali kepada dirinya sendiri. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falah. Wa qad daraballahu masalan li ni'mati tauhid hadhihi, Allah telah membuat perumpamaan bagaimana kenikmatan tauhid ini, bahwa dia adalah kenikmatan rabbaniyah yang berasal dari Rabbul Alamin, tastahiqus syukra wal hamda, yang patut disyukuri dan dipuji Allah atas itu. Nah, itulah perumpamaannya. Budak yang dikuasai banyak tuan dengan budak yang hanya satu tuan. Nah, coba renungkan, mana paling bahagia hidup? Budak nama kira-kira. Budak nam banyak tuan dan pusing memikirkan tuannya memerintah, limo kepalanya, limo lo perintahnya. Atau yang satu. Dan yang satu ini sangat penyayang kepadanya, melimpahkan rahmat dan nikmat kepadanya, tidak membutuhkan apa-apa darinya. Coba bayangkan. Tidak seperti tuan manusia yang minta dilayani. Jangankan budak, pembantu segini ada nak bisa lalok dek tuan. Biaya, kos kaki. Nah, Allah tidak butuh dengan kita, tidak butuh dengan ketaatan kita, tidak butuh dengan ibadah kita. Ibadah kita, ketaatan kita adalah untuk kita. Nah, begitulah.
orang yang beriman, yang bertauhid. Nah, makanya tidak mengherankan kalau orang yang betul-betul memiliki ketauhidan yang bersih dari kesyirikan, yang murni, yang tulus kepada Allah lillahi ta'ala, orang itu akan merasakan apa? Ketenangan, kedamaian yang tidak bisa diukur dan dinilai dengan materi, dengan apapun. Itu yang pertama. Yang kedua, al-hubbus sadiqu lillahi ta'ala. Kalau iman itu telah membuahkan rasa sayang yang jujur. Aduh, sayangku tidak jujur, gombal namanya itu. Nah, kepada Allah apa dampaknya? Apa akibatnya? Iman telah berbuah mahabbah. Ini kita lanjutkan minggu depan insyaallah. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Wafaqanallahu wa iyyakum lima yuhibbuhu wa yarda. Dan mohon doa insyaallah minggu depan, mungkin hari Senin atau Selasa matras kita sudah datang. Minggu depan kita sudah mengaji di Surau. Insyaallah. Insyaallah. Nah, lampu sudah terpasang semua, alhamdulillah. Mudah-mudahan speaker semuanya sudah bisa dipakai. Demikian kita cukupkan dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.